Chelsea telah menyetujui kesepakatan untuk merekrut kembali Joao Felix, tetapi perekrutan penyerang The Blues tidak berhenti di situ. Chelsea kini telah membuka pembicaraan dengan Juventus mengenai potensi perekrutan Federico Chiesa, usai The Blues mendapatkan Joao Felix. Senin kemarin dikonfirmasi oleh sejumlah sumber bahwa Chelsea telah mencapai kesepakatan dengan Atletico Madrid untuk pemain asal Portugal, Joao Felix. Menurut David Ornstein, Joao Felix akan menandatangani kontrak berdurasi 6 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi di Chelsea. Jumlah pasti biaya transfer Joao Felix ke Chelsea, namun belum diungkapkan, tetapi jumlahnya sangat signifikan. Gianluca Di Marzio mengabarkan bahwa Chelsea sedang melakukan pembicaraan dengan Juventus mengenai Chiesa. The Blues ingin merekrut bintang Euro 2020 itu, tetapi mereka harus melepas Raheem Sterling terlebih dahulu, yang tidak akan mudah mengingat gajinya yang tinggi. Chiesa telah masuk dalam daftar transfer sejak akhir musim lalu dan telah dibekukan dari skuad Juventus sepanjang pramusim, absen dalam kemenangan 3-0 atas Como pada pertandingan pertama Serie A. Juventus akan menerima biaya transfer sekitar 15-20 juta euro untuk menjual Chiesa musim panas ini. Chelsea sekarang dianggap sebagai tujuan yang paling mungkin bagi Chiesa, yang belum mendapat tawaran konkret dari klub lain. Pelatih Chelsea Enzo Maresca mengeluhkan banyaknya pemain yang ada di klubnya. Chelsea yang memang menjadi sorotan gara-gara merekrut banyak pemain. Sementara itu, Enzo Maresca menyinggung soal kebanyakan pemain setelah kekalahan 2-0 melawan Manchester City. Chelsea saat ini tercatat memiliki lebih dari 30 pemain dan masih dikaitkan untuk merekrut sejumlah nama lagi. Sampai sebelum jendela transfer ditutup, kami masih bisa menjual dan membeli pemain. Ketika nanti sudah ditutup, rasanya akan lebih baik, tidak cuma bagi saya tapi bagi semua pelatih di dunia. Rasanya sulit untuk memilih starter 11 pemain, alasannya kenapa karena kami punya pemain di bangku cadangan yang mungkin layak untuk jadi starter. Misalnya seperti Misa dan para pemain lain. Tapi terkadang kita memang harus mengambil keputusan, jelasnya via Football London. Jude Bellingham mengomandoi trisula penyerang Real Madrid, Vinicius Rodrigo Mbappe. Bellingham punya visi dan cermat membaca pertahanan lawan. Trisula penyerang Real Madrid yakni Vinicius Junior, Rodrigo, dan Kylian Mbappe tampak kesulitan membongkar pertahanan Mallorca. Sebelum masuk ke lapangan untuk memulai babak kedua, Jude Bellingham kasih komando. Kalian bertiga, Vinicius, Rodrigo, Mbappe, kalian harus tuntaskan peluang ketika punya kesempatan, kata Bellingham dalam cuplikan video yang dilansir dari Tribuna. Itu yang aku bilang, lawan bertahan dengan 4-5 pemain dan ruangnya sempit, jawab Mbappe. Walaupun nggak ada ruang, bongkar sedikit dan tembak. Kalian harus menuntaskannya, balas Bellingham. Dalam laga tersebut, Mallorca memang bertahan sangat rapat. Trisula Real Madrid kesulitan menciptakan peluang. Perwakilan Raheem Sterling menginginkan kejelasan tentang masa depan sang penyerang di Chelsea setelah ia tidak dimasukkan dalam skuad untuk pertandingan pembuka Liga Premier Chelsea versus Manchester City. Dalam sebuah pernyataan, perwakilannya mengatakan Sterling memiliki hubungan kerja yang baik dengan manajer baru The Blues Enzo Maresca. Chelsea telah menghabiskan sekitar 185 juta pounds untuk merekrut 11 pemain musim panas ini, sehingga Maresca memiliki skuad yang terdiri dari lebih dari 40 pemain senior. Ia kembali ke Inggris 2 minggu lebih awal untuk melakukan latihan individu, dan telah menjalani pramusim yang positif di bawah pelatih baru, yang telah menjalin hubungan kerja yang baik dengannya, kata pernyataan tersebut. Dia berkomitmen seperti biasa, untuk memberikan yang terbaik bagi Chelsea dan para penggemar, yang sangat dia hormati. Harapan kami adalah Raheem akan terlibat dalam pertandingan akhir pekan ini dalam kapasitas tertentu. Kami selalu melakukan dialog positif dan jaminan terkait masa depan Raheem di klub, jadi kami berharap dapat memperoleh kejelasan tentang situasi ini.
Ditanya tentang keputusannya untuk mencoret Sterling, pelatih Enzo Maresca mengatakan kepada Sky Sports, manajer harus membuat beberapa keputusan. Terkadang pemain tidak menyukainya, itu wajar. Kedatangan Dani Olmo ke Barcelona ternyata langsung memakan korban. Gelandang veteran Blaugrana pun sudah siap untuk angkat koper. Barcelona tidak banyak mendatangkan pemain baru pada bursa transfer musim panas 2024. Sejauh ini, Barcelona baru merekrut satu pemain, yaitu Dani Olmo. Olmo didatangkan Barca dari klub Bundesliga, RB Leipzig. Kubu Joan Laporta harus menyetor 47 juta euro kepada Leipzig sebagai biaya transfer pokok. Leipzig akan menerima kucuran bonus sehingga total uang yang masuk ke brankas mereka bisa mencapai 60 juta euro. Bonus yang dimaksud tergantung kepada beberapa variabel yang harus dipenuhi. Syarat tersebut diantaranya jumlah pertandingan hingga gelar yang diraih bersama Barca. Di Barcelona, Olmo menekan surat kerja sama berdurasi hingga 2030. Kedatangan Olmo bisa dibilang tidak mudah karena sempat dihantui masalah finansial Barcelona. Akan tetapi, setelah melalui berbagai proses, gelandang serba bisa asal Spanyol itu akhirnya merapat ke Camp Nou. Kehadiran Olmo ke dalam skuad Hansi Flick rupanya menimbulkan gejolak di ruang ganti. Berdasarkan laporan Sport.es yang dikutip Bolasport.com, satu gelandang veteran Barcelona langsung dikabarkan ingin angkat koper. Sosok yang dimaksud adalah Ilkay Gundogan.